beribadah bersama, kita akan bersama-sama puji nama Tuhan. Kita akan pujikan, nyalakan apimu. Bersama-sama berteriak-teriak, kita bersama-sama puji namanya. Oke, 1, 2, 3, buat teman-teman semuanya yang hatinya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita pujikan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersorak. Kita mulai menyembah Tuhan. Kita akan pujikan selalu Tuhan. Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau masih melindungi kami Tuhan.
Kau masih mencurahkan kami berkat-berkat-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan ibadah online Tuhan. Walaupun kami nggak bisa ibadah secara langsung Tuhan, secara online Tuhan. Firman hari ini akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk tim worship dan pemain musik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak adik-adik remaja untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur di waktu yang demikian Tuhan memperbolehkan kami untuk bertemu dalam peribadatan kami di remaja ini. Kami berdoa Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti firman Tuhan malam hari ini. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami di masa muda kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarkan hanya firman Tuhan saja yang tersampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, pada malam hari ini anak-anak remaja memberi kita tema God's Chosen People. Atau orang pilihan Tuhan, atau bisa juga dikatakan umat pilihan Tuhan. Apa yang ada di benak adik-adik, saudara-saudara semua ketika mendengarkan kata pilihan? Ya, pilihan itu pastinya bukan sesuatu yang umum, benar ya? Jadi kalau kita ngomong pilihan itu sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Misalnya kita pergi ke rumah makan, ada sekarang bisnis kuliner berjamur. Nah, pilihan, kita mau milih nih makan di mana. Pasti ada satu tempat yang kita suka dan kita pilih. Atau adik-adik habis dari SMP misalnya, mau cari sekolah, mau cari SMA. Mau ke SMA mana? Pilih gitu ya, pilih sekolah. Pilihan ini sesuatu yang tidak biasa. Sama dengan perkataan tema kita malam hari ini, God's chosen people, pilihan. Pilihan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat kita ada dalam kitab 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua malam hari ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 10 menarik sekali ya. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan. Kok bisa bukan umat Tuhan? Kalau adik-adik saudara perhatikan, kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma,
Di sana dia banyak mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita dahulu bukan umat Allah. Alkitab katakan, kita adalah orang-orang yang seharusnya mendapat maut. Tetapi, kemudian ayat ini mengatakan, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ternyata oleh kasih Kristus, kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Dari gelap kepada terang. Dari yang tadinya bukan umat pilihan. Saudara semua, kita semua menjadi umat pilihan Tuhan. Lewat apa? Lewat karya penebusan Tuhan di kayu salib. Saudara bersyukur ketika kita beroleh kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Kita dahulunya bukan orang-orang yang dipilih, bukan umat Tuhan. Kalau saudara tahu kenapa banyak orang yang mulai hidup ya, anak-anak remaja, mulai kehilangan passion. Aku enggak ngerti mau ngapain mbak gitu ya. Mulai kehilangan hidup, kehilangan semangat, apalagi di masa-masa seperti ini. Mungkin bukan hanya anak-anak remaja, anak-anak pemuda, tetapi orang-orang di luar sana. Ada banyak orang yang mulai kehilangan semangat untuk hidup, mulai enggak ngerti hidup untuk apa. Ada banyak orang di luar sana yang hidup seenaknya. Kenapa? Karena kehilangan identitas. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita lupa siapa diri kita. Padahal kejadian mengatakan bahwa kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Tetapi kita kehilangan identitas itu yang membuat kita hidup seadanya. Kalau Mbak Dina boleh cerita, bersyukur sekali lihat adik-adik di tempat ini tadi ya. Belasan tahun yang lalu, saya pernah muda dan pernah pelayanan seperti ini. Bersyukur mulai dari sekolah minggu, mulai dari kemudian remaja, pemuda, Tuhan menempatkan saya di GKJ Nusuan ini. Mulai dari tempat ini saya belajar untuk mengenal Tuhan. Saya dulu bukan orang yang seperti ini, Mbak Dina bukan orang seperti ini. Tidak mudah untuk berdiri di depan orang banyak, bicara kepada orang banyak, tidak mudah untuk berdiri di depan kamera, untuk ngomong, untuk menceritakan kasih Tuhan. Tetapi lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat pengenalan akan Tuhan, lewat ibadah semacam ini, hari demi hari saya berjumpa dengan Tuhan. Mbak Dina berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Yang tadinya enggak ngerti siapa diri saya, yang tadinya kalau masa remaja itu katanya masa pencarian jati diri gitu ya, enggak ngerti, wah yang lagi tenar A ikutin stylenya A, yang lagi tenar tren B ikutin B. Padahal hidup di dalam Tuhan tidak seperti itu. Tuhan katakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Melalui pengenalan akan Kristus, manusia mulai mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan di kayu salib, saudara. Kita adalah chosen people, orang-orang pilihan. Ada perubahan hidup ketika kita mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan. Ambil satu contoh, siapa? Misalnya tadi yang kita baca suratnya Roma. Surat kepada Roma itu ditulis oleh Paulus. Kita tahu siapa Paulus sebelumnya. Paulus sebelumnya adalah Saulus, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Dia mengerti siapa identitasnya di dalam Tuhan. Dia tidak hidup lagi sama seperti dunia. Dia tidak hidup lagi sama seperti apa kata orang, mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini yang akan malam hari ini kita pelajari. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, ya saya mau baca lagi ya, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan kalimatnya, kamulah. Ya, saya bawa handphone karena saya mau bacakan versi New King James Version-nya. Ada ngomong seperti ini, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. You are, kamulah. Jadi Alkitab tidak ngomong seperti ini, oh kamu akan jadi, bukan. Tapi Alkitab kita malam hari ini lagi ngomong, kamulah. Artinya Alkitab firman Tuhan lagi menjelaskan, kamu loh, mengingatkan saya dan saudara identitas kita. Sama persis ketika Tuhan berbicara, kamulah terang dunia. You are. Artinya kita ini
Ketika kita dilahirkan baru di dalam Tuhan, kitalah. Nggak nunggu nanti-nanti, tapi Tuhan sedang mengembalikan identitas kita. Kamulah orang yang terpilih. Adik-adik remaja, kamulah orang terpilih. Kamulah umat kepunyaan Tuhan. You are chosen people. Berhenti menyia-nyiakan hidup. Berhenti menyia-nyiakan waktu. Berhenti, sudahlah Mbak, aku mau hidup seadanya aja, aku nggak ngerti siapa aku. No, stop. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita. You are the chosen generation. Kalau versi NIV-nya bilang, you are chosen people. Kamu orang terpilih. Yang pertama, perhatikan kata-katanya. Yang telah memanggil kamu keluar, siapa yang memanggil? Tuhan. Yang pertama, kita dipanggil Tuhan. Ya, kalau Yesaya katakan, aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibuku, Tuhan ngomong. Artinya Tuhan itu mengenal kita semua. Tuhan mengenalmu sejak kamu ada dalam kandungan mama. Sejak kamu kecil, Tuhan sudah tahu. Kamu dipanggil Tuhan, dikhususkan tadi ya, terpilih itu dikhususkan. Yang pertama, kita dipanggil. Dipanggil apa? Roma katakan pindah dari maut kepada hidup. Pindah dari kegelapan kepada terang. Yang pertama, adik-adik kau dipanggil Tuhan. Yang kedua, punya hidup yang berbeda dalam Tuhan. Alkitab katakan, supaya kamu ini ya, telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Punya hidup yang berbeda. Ya. Yang kedua, mengalami perubahan hidup. Namanya dari gelap kepada terang, beda ya. Misalnya ini semua lampu dimatikan, gelap, kemudian dinyalakan lagi terang, beda. Gelap sama terang, sangat berbeda. Saulus dan Paulus berbeda. Ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, hidupmu harus berbeda dari orang lain. Hidupmu harus beda dari orang-orang di sekelilingmu, dari teman-temanmu yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kamu orang yang dipilih oleh Tuhan, punya hidup yang berbeda. Ya, penuh sukacita, penuh damai sejahtera di masa-masa seperti ini. Ketika tidak gampang begitu ya. Kalau misalnya baca sosial media kadang sedih, isinya apa? Hujatan kepada pemerintah, ajaan untuk tidak taat sama pemerintah, ada banyak hal yang dilakukan. Di masa-masa seperti ini, kita sebagai umat yang terpilih, saudara semua, saya dan saudara harus jadi berbeda. Yang kedua, Tuhan panggil kita untuk berbeda, menjadi terang, berbeda dengan gelap, berbeda dengan hidup yang lama, hidup yang baru. Yang ketiga, kenapa? Alkitab katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan Dia yang besar. Artinya ketika Tuhan panggil kita, Tuhan buat perbedaan dalam hidup kita dari gelap kepada terang. Fungsinya satu, untuk bersaksi kepada dunia ini. Untuk itulah adik-adik remaja kita semua ada di dunia ini. Untuk menyaksikan kasih Tuhan. Bagaimana caranya menyaksikan kasih Tuhan, Mbak? Pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil? Ya, ada orang-orang yang punya bagian itu. Tapi bersaksi bisa kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Dari mana? Kalau Kidung Jemaat ada lagu mengatakan, aku bersaksi bukan hanya dengan kata, tapi dengan karya. Ada kata, ada karya. Sesimpel apa? Lewat sosial media. Nah, anak-anak remaja ini paling seneng ya pegang HP kemana-mana ya. Apalagi dengan musim pandemi seperti ini, kita dibatasi ruang gerak kita, pasti HP melekat di tangan lebih sering ya kan. Sosial media kita saja itu bisa jadi alat untuk bersaksi. Kok bisa pilih setiap hari? Mau tulis sesuatu yang mengutuk ya, sesuatu yang tidak enak dibaca, tidak enak didengar, atau kau mau tulis sesuatu yang memberkati orang lain? Mau ngomel-ngomel, menyindir pemerintah, menyindir orang lain, atau mau mengucap berkat, menceritakan perbuatan baik, menceritakan kabar baik? Itu pilihan yang Tuhan beri di tangan kita. Kita bersaksi bisa melalui banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab katakan ketika kita hidup dalam Tuhan, ada buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada buah-buah roh yang seharusnya keluar dalam diri kita. Ketika apa adik-adik? Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Nah, karena itu malam hari ini doa saya adalah supaya setiap kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memiliki hidup yang berbeda. Dipanggil Tuhan untuk keluar dari gelap kepada terang.
menjadi berbeda, sehingga apa? Sehingga orang-orang melihat kehidupan saya, kehidupan adik-adik, melihat kehidupan kita, dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Mari biarkan di masa-masa yang mungkin tidak mudah untuk kita semua ini, mari menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang berbeda. Mari bersaksi dengan karya, dengan kata, dengan hal-hal terkecil sekalipun yang kita bisa lakukan lewat kehidupan kita. Saya percaya tidak pernah ada batasan usia untuk bersaksi. Aku masih terlalu kecil, no. Saya percaya Roh Kudus bisa memakai siapapun, berapapun usia kita untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kok orang pilihan Tuhan? Nah, mungkin kau sedang di rumah atau dimanapun, kau bisa tepuk, mungkin kau lagi lihat dengan papa mama, dengan adikmu, kakakmu bilang, kok orang pilihan Tuhan, kok orang berbeda, mari hidup berbeda. Supaya apa? Supaya dunia melihat hidup kita dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan memampukan kami, memanggil kami dari gelap kepada terang. Kami bersyukur untuk karya salib Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami, yang memampukan kami Tuhan untuk keluar dari maut kepada hidup yang kekal. Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong setiap kami, anak-anak remaja, setiap kami yang mendengar pesan Tuhan pada malam hari ini. Biarkan kami memiliki hidup yang berbeda di dalam Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, generasi pilihan Tuhan yang hidup tidak sama dengan cara dunia, tetapi memunculkan buah-buah roh dari Tuhan, sehingga ketika orang melihat kehidupan kami, orang boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan adik-adik remaja GKJ Nusuan di masa-masa yang tidak mudah ini, dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami untuk kami boleh melewatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan perlindungan yang dari Tuhan, dan biarkan kiranya setiap aspek kehidupan kami boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Biar segala kemuliaan hanya kembali untuk nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Jadi kita semua adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya, Saat ini kita akan mengaturkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop masing-masing. Lalu pada waktu ibadah biasa bisa dikumpulkan kepada pengurus. Mari kita pujikan betapa indahnya. Semuanya, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan, Kau memberkati ibadah pada hari ini Tuhan. Berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan, untuk kondisi pandemi saat ini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, agar COVID-19 segera bisa hilang Tuhan dan kami bisa beraktivitas kembali Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang positif corona Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, agar bisa segera pulih Tuhan. Kau yang kasih semangat pada mereka Tuhan, agar mereka bisa melawan penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis Tuhan yang menanganinya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, agar bisa menangani dengan baik Tuhan dan bisa terhindar dari virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahannya Tuhan, untuk masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, yaitu krisis ekonomi Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, agar pemerintah juga bisa membantu Tuhan dalam menangani krisis ekonomi ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Mungkin orang tua kami Tuhan harus bekerja di luar Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, agar mereka juga terhindar dari virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, agar kami juga dapat selalu sehat Tuhan, selalu menjaga pola hidup kami Tuhan, selalu menjaga pola makan kami Tuhan. Doa ini kami haturkan kepadamu saja Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadahnya sudah selesai. Ya, Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ditunggu untuk ibadah selanjutnya di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.